Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas terkait bagaimana cara generasi muda mengatasi permasalahan minyak goreng. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Payana Anggawijaya Kusuma, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Iputo Agus Adijaya, saya nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Iputo Agus Dinata, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Deloh Gede Rahayuning Putri, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Nileh Putri Indi Suryani, saya nomor absen 32. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan sedikit latar belakang dari kenaikan harga minyak goreng yang terjadi di Indonesia saat ini. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki ketersediaan sumber daya atau resource yang memadai dan layak digunakan, baik itu berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga sumber daya teknologi. Dikaji dari sisi sumber daya alam yang tersedia, Indonesia patut bersyukur karena salah satu hasil alam yang potensial adalah minyak bumi. Itu berarti hasil alam berupa minyak bumi, jika dapat dikelola dan didaya gunakan secara baik dan optimal, akan menjadikan negara ini sebagai pengekspor neto atau net exporter. Akan tetapi, apa yang terjadi di lapangan? Bahwa sebaliknya, Indonesia belum mampu mendayagunakan sumber daya alamnya, khususnya minyak bumi. Krisis minyak goreng yang terjadi di negara Indonesia yang diindikasikan oleh kesulitan masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng yang ditandai pula dengan adanya kenaikan harga minyak goreng yang signifikan. Sesungguhnya membebani kehidupan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apabila ditelaah lebih lanjut tentang peta penghidupan masyarakat Indonesia secara nasional, maka jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun berada di atas 30 juta, khususnya sejak tahun 1999 hingga 2003. Adanya krisis demi krisis, dari mulai krisis moral, krisis moneter, krisis ekonomi, hingga krisis total, ternyata memperlemah kondisi perekonomian bangsa Indonesia dan juga menimbulkan penduduk miskin yang memprihatinkan di negara ini. Adanya kenaikan harga minyak goreng di Indonesia tentunya akan berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun, terutama yang dirasakan oleh masyarakat berdaya beli rendah dan juga miskin, termasuk bagi mereka yang juga berada di perkotaan dan juga bagi mereka yang berada di wilayah pedesaan. Nah, secara umum dapat dipahami pula bahwa dengan adanya kenaikan harga minyak goreng akan berimplikasi secara eksponensial terhadap perekonomian di Indonesia. Penentuan harga untuk minyak goreng di Indonesia dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Karena Indonesia selain sebagai anggota OPEC, juga sebagai negara produsen atau penghasil minyak. Nah, dengan adanya gambaran real kondisi di atas, menarik perhatian kami sebagai generasi muda untuk melakukan telaah lebih lanjut, yakni apa alasan kami dari kenaikan minyak goreng dan tindakan yang dapat kami lakukan atau kami ambil sebagai generasi muda untuk membantu dalam masalah minyak goreng yang terjadi di negara Indonesia saat ini. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai alasan kenapa minyak goreng mahal. Banyak orang yang bertanya, kenapa minyak goreng mahal? Ternyata ada 3 alasan yang membuat harga minyak goreng melonjak tinggi. Antara lain, yang pertama yaitu karena harga minyak nabati dunia meningkat. Salah satu penyebab harga minyak goreng meroket ternyata karena adanya kenaikan harga minyak nabati dunia. Di hadapan anggota
Komisi 6 DPR, Mendak menerangkan bahwa kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh kenaikan harga crude palm oil atau CPO. Hingga Januari 2022, harga rata-rata CPO dunia mencapai 13,244 per kilogram. Harga tersebut naik sekitar 77% dibandingkan Januari 2021. Menurut data Investing.com, harga CPO berada di level 2010 USD dolar per ton pada Rabu 9 Maret 2022 di Bursa Komoditas Rotterdam. Harga tersebut diketahui menanjak sekitar 10,14% dari penutupan sebelumnya yang hanya 1.825 USD per ton. Alasan lainnya yaitu karena adanya perang Rusia dan Ukraina. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran terjadi kelangkaan minyak nabati dunia. Hal ini dikarenakan Ukraina merupakan salah satu negara penghasil minyak nabati berbasis bunga matahari. Adanya perang dapat mengganggu pasokan minyak bunga matahari di wilayah Eropa dan sekitarnya. Alasan yang kedua yaitu adanya peningkatan CPO untuk program biodiesel. Program biodiesel adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran CPO dalam bentuk fatty acid methyl ester atau FAME dengan bahan bakar minyak BBM jenis solar. Penerapan biodiesel diharapkan dapat mengurangi impor BBM dan bisa meningkatkan devisa negara. Program biodiesel turut menyebabkan harga minyak goreng mahal karena tahun ini konsumsi CPO untuk biodiesel akan ditingkatkan. Seperti diketahui, pemerintah mulai melakukan uji coba biodiesel dengan campuran 40% FAME atau B40 pada Februari 2022. Program B40 ini merupakan kelanjutan B30 yang sebelumnya telah berhasil dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan angka kebutuhan biodiesel pada 2022 sebanyak 7,84%, menjadi 10,15 juta kiloliter. Dari kebutuhan pada 2021 sejumlah 9,41 juta kiloliter. Pemenuhan kebutuhan biodiesel pada tahun ini akan diemban oleh 22 badan usaha dengan kapasitas terpasang 15,49 juta kiloliter. Alasan yang ketiga yaitu karena adanya dampak pandemi COVID-19. Alasan kenapa minyak goreng mahal berikut adalah karena adanya pandemi COVID-19. Situasi pandemi memang memberikan banyak dampak. Tak hanya pada bidang kesehatan saja, namun juga berdampak pada kondisi ekonomi termasuk kenaikan bahan pokok. Dalam diskusi yang digelar Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF pada 3 Februari, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan mengatakan, pandemi COVID-19 turut mempengaruhi penurunan pasokan minyak sawit dunia. Seiring dengan turunnya produksi di Malaysia sebagai salah satu penghasil sawit terbesar. Oke Nurwan juga menyebutkan pandemi COVID-19 turut menyebabkan gangguan logistik seperti berkurangnya jumlah kontainer dan kapal. Gangguan logistik ini pada akhirnya membuat harga minyak goreng naik. Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI, Sahat Sinaga mengatakan, Indonesia sendiri tak bisa mempengaruhi harga CPO, meski memasok setengah dari kebutuhan CPO global. Penyebabnya adalah konsumsi CPO di dalam negeri yang hanya di kisaran 35%, jika konsumsi CPO domestik belum mencapai 60%, maka harga sangat dipengaruhi oleh patokan internasional. Ia menjelaskan, pembentukan harga CPO di dalam negeri mengacu pada lelang yang dilakukan PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN. Sebagai informasi, KPBN adalah salah satu usaha PT Perkebunan Negara ketiga yang menjadi induk holding perkebunan. Harga lelang yang dilakukan KPBN merupakan hasil lelang CPO milik holding perkebunan. Berdasarkan mekanisme permintaan dan pasokan di pasar lelang domestik dan disesuaikan dengan Malaysia Derivatives Exchange atau MDEX, kemudian harga minyak goreng di dalam negeri akan menyesuaikan harga CPO besutan lelang KPBN. Selain 3 alasan sebelumnya, muncul dugaan adanya penyelewengan minyak goreng
curah ke pasar ekspor oleh oknum-oknum yang seharusnya mendistribusikan untuk masyarakat. Hal ini terjadi karena ada perbedaan harga 8.000 per liter antara minyak goreng curah hasil domestic market obligation atau DMO dengan harga ekspor. Inilah yang diduga menjadi salah satu penyebab kenapa harga minyak goreng mahal. Dugaan ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rapat kerja bersama Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Kamis 17 Maret. Cara generasi muda dalam mengatasi permasalahan atau kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Yang pertama yaitu dengan menghemat atau menggunakan minyak goreng sesuai dengan keperluan dan tidak membuang-buang secara percuma minyak goreng tersebut. Contohnya yaitu A. Hindari memanaskan minyak goreng dengan suhu yang terlalu tinggi, serta temperatur saat menggoreng minyak itu juga harus tepat. B. Karena mahalnya harga minyak goreng, kita bisa memanfaatkan makanan-makanan yang dimasak dengan cara direbus dan juga dengan cara dikukus. Karena makanan yang berminyak juga dapat memiliki efek negatif pada kesehatan, terutama yaitu pada kesehatan jantung. Misalnya, gorengan telah terbukti meningkatkan tekanan darah dan juga obesitas. Yang kedua yaitu tidak menimbun minyak goreng atau membeli minyak goreng sesuai dengan keperluan kita saja. Hal itu supaya semua orang dapat kebagian minyak goreng dan juga supaya tidak terjadi kelangkaan minyak goreng yang semakin parah. Contoh dan gambaran. Pada gambar pertama, di sana terdapat ibu-ibu yang sedang mengantri pada antrian minyak goreng. Pada gambar kedua, di sana terdapat kasus penimbunan minyak yang dimana orang yang tidak bertanggung jawab ini telah menimbun minyak goreng di saat banyaknya permintaan dan minyak goreng pun menjadi langka, serta dapat meningkatkan harga suatu barang atau minyak goreng, dan ini termasuk dalam salah satu sebab kenapa minyak goreng itu bisa menjadi mahal dan langkanya minyak goreng. Dan pada gambar ketiga di situ yaitu ada minyak goreng yang palsu atau pemalsuan minyak goreng. Di sini orang yang tidak bertanggung jawab, dia memalsukan minyak goreng dengan cara mendaur ulang minyak goreng yang sudah bekas dan siap dijual lagi. Dan ini minyak goreng ini bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Sekian video pembahasan terkait bagaimana cara generasi muda dalam mengatasi permasalahan minyak goreng dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.